Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam kondisi sehat walafiat dan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Baik, ketemu lagi di kuliah praktikum elektronika dasar. Pada kali ini kita akan melakukan percobaan atau praktikum terkait dengan karakteristik dioda menggunakan software simulasi Proteus 8.9. Sebelum kita memulai terkait dengan percobaan, silahkan Anda lihat dulu penuntun atau modul yang sudah saya berikan. Dan kita mulai dahulu terkait sedikit teori tentang dioda. Mungkin kita ketahui bahwa dioda itu sebenarnya adalah gabungan dari dua buah semikonduktor. Jadi seperti ini. Kalau kita lihat, kita telah ketahui bahwa semikonduktor itu ada dua, tipe P dan tipe N. Ketika tipe P dan tipe N ini digabung menjadi satu, maka akan menjadi sebuah dioda seperti itu. Jadi dioda ada dua, dioda tabung dan dioda semikonduktor. Cuman dioda tabung sudah jarang sekali digunakan dan yang sering digunakan adalah dioda semikonduktor. Dioda semikonduktor ini adalah gabungan dari semikonduktor tipe P sebagai anoda dan tipe N sebagai katoda. Dan simbolnya adalah sebuah segitiga. Biasanya di sini akan ada sebuah garis lurus, cuman ini hilang garis lurusnya. Seperti itu, ini simbolnya. Bagaimana konsepnya? Konsepnya itu tidak lain adalah ketika dalam keadaan tidak diberikan sebuah tegangan luar atau dicaku atau dalam kondisi terbuka, maka kita ketahui bahwa tipe P itu merupakan mayoritas sebagai ion akseptor atau memiliki banyak hole. Jadi hole-nya itu sebagai mayoritasnya seperti itu. Sedangkan tipe N itu adalah sebagai ion donor atau sebagai ion donor. Dia memiliki mayoritasnya adalah elektron bebas seperti itu. Jadi kalau ini tipe P dan tipe N seperti itu, sambungan tipe P dan tipe N, maka pada daerah persambungan ini dia tidak bermuatan seperti itu. Dia tidak bermuatan. Kemudian dari sini maka akan terjadinya sebuah difusi atau ada elektron yang menyeberang melewati batas persambungan di sini atau junctionnya seperti itu. Ketika terjadi difusi, maka akan muncullah suatu medan seperti itu di sini. Mengapa? Atau beda potensial seperti itu. Nah, ini di sini inilah beda potensial di persambungan di sini, inilah yang nanti dia disebut akhirnya akan disebut sebagai tegangan barrier atau tegangan penghalang atau barrier potensial, itu seperti itu. Lalu bagaimana karakteristiknya? Karakteristiknya dapat kita ketahui ketika dia diberikan sebuah sumber tegangan dari luar, maka tentunya dari sini ini muatan positif akan mendorong hole untuk ke arah sini seperti itu, ke arah N, dan elektronnya akan ke arah kutub P, sehingga terjadilah sebuah arus seperti itu. Itu konsep dasarnya. Sehingga nanti ketika kita lakukan percobaan, kita bisa melakukan sebuah percobaan dengan cara apa? Membuat suatu rangkaian yang mana rangkaian itu terdiri atas dioda yang seri dengan sebuah sumber tegangan dan diberikan dan adanya sebuah resistor yang juga seri seperti itu. Yang kita ukur apa? Yang kita ukur nanti adalah tegangan V di sini, tidak lain adalah tegangan dioda. Mengapa tegangan dioda? Karena yang diukur adalah antara ujung dioda satu dengan
ujung dioda satunya, atau kutub kaki dioda satu dan kaki dioda satunya, seperti itu. Jadi yang diukur nanti adalah tegangan dioda dan juga arus, berarti arus yang melewati pada suatu rangkaian, seperti itu. Karena ini rangkaiannya adalah seri semua, maka otomatis adalah arus, seperti itu. Dengan memplot arus dan tegangan diodanya, maka kita akan dapatkan karakteristiknya melalui apa? Melalui pengubahan tegangan input di sini. Tegangan input di sini akan diubah melalui apa? Melalui suatu potensiometer. Jadi nanti akan kita ubah-ubah nilai potensionya, seperti itu. Itu konsep untuk melakukan percobaannya. Sehingga nanti ketika Anda setelah melakukan percobaan itu akan ada dua. Yang pertama adalah kita lakukan percobaannya adalah bias maju dan bias balik atau reverse, seperti itu. Forward bias dan reverse bias, bias maju dan bias balik. Bias maju dan bias balik letaknya di mana? Dari rangkaian di sini, seperti itu. Dari rangkaian yang di sini. Maaf, sebentar. Nah, ini artinya apa? Ketika dia dijatuh dari muatan positif ke sini, maka ini bias maju. Kalau bias balik maka apa? Kutub diodanya saja yang kita balik, seperti itu. Rangkaiannya tetap sama, hanya kutubnya. Yang ini berarti akan pindah ke sini, yang sini akan pindah ke sini. Tinggal balikkan saja nanti ketika pas percobaan, lalu diambil datanya I dan V-nya berapa, seperti itu. Jadi hampir nanti pasti akan kita dapatkan rangkaian karakteristik antara tegangan dengan V-nya itu adalah hampir mendekati seperti ini, atau biasanya slope-nya ini berupa garis miring, seperti itu. Di sebagian buku ini ketika dia belum melewati tegangan barrier, maka arusnya itu ketika di bias maju maka masih mendekati 0, seperti itu. Sehingga nanti ketika melewati tegangan barrier baru naiknya linear. Ini kecenderungannya biasanya ada yang linear, seperti itu. Cenderungannya linear, sehingga nanti kita bisa memplot mengambil delta V dan delta I, maka akan kita dapatkan nilai errornya itu adalah hambatan Book dari dioda tersebut. Dari hukum Ohm, V sama dengan I kali R, sehingga R-nya kita bisa ketahui hambatan Book dari dioda itu adalah delta V dibagi delta I, seperti itu. Itu terkait sedikit teori tentang karakteristik dioda. Selanjutnya kita lakukan percobaan. Silahkan Anda lihat panduannya. Tentunya komponen-komponennya apa saja yang diperlukan itu bisa kita lihat di panduannya. Pertama, buka dulu Proteusnya seperti biasanya. Kita ambil new project seperti itu. Atau di sini saya sebenarnya telah membuat karakteristik dioda, tetapi nggak masalah. Kita lanjutkan saja. Kita ambil new project. Kita ganti namanya, silahkan percobaan karakteristik dioda, percobaan karakteristik dioda. Kita nextkan. Kalau Anda mau menyimpan di disk mana, silahkan, seperti itu. Ini tinggal di browse ya. Kita nextkan hingga muncul finish, seperti itu. Baik, pertama tentunya kalau kita lihat dari penuntunnya itu yang dibutuhkan adalah resistor, potensio, dioda, voltmeter dan ammeter, serta sumber tegangan DC. Baik, kita lihat itu kita ambil dulu dioda atau diodes. Di sini diodes. Seperti itu, kita ambil yang rectifier, kemudian kita ambil saja yang silikon, yang di sini yang 1 ampere, ambil sudah. Kemudian kita selanjutnya adalah resistor, ini kita ambil resistor yang generik saja. Kita ambil dari sini juga bisa, atau nanti kita ambil yang generiknya saja. Mana generik seperti itu. Nah, di sini
resistor ini. Terus kemudian kita ambil potensio. Ingat, potensiometer itu juga sama saja dengan resistor, tetapi potensiometer itu tidak lain adalah resistor variabel. Jadi kategorinya kita ambil resistor, kemudian subkategorinya kita ambil yang variabel seperti itu, variabel seperti itu. Dan kita cari di sini, kita turunkan sampai ke bawah. Di situ ada pot Hg. Kita ambil yang pot Hg, potensio pot Hg atau pot Hg, potensiometer pot Hg. Selanjutnya masih satu komponen lagi, yaitu apa? Yaitu adalah sel atau sumber tegangannya seperti itu. Baik, Anda bisa menggunakan dua, multisel atau single cell. Saya menggunakan single cell. Kalau mau multisel ya silahkan, itu enggak ada gunanya. Begitu. Oke, kita rangkai seperti yang digambar di penuntun. Kita ambil di penuntun seperti ini. Baik, kita buat tentunya selnya dulu. Kita letakkan di sini. Silahkan saja. Kemudian kita ambil potensiometernya. Kemudian kita ambil resistornya. Kemudian kita ambil diodanya. Kita rotasi terlebih dahulu supaya mudah. Kita hubungkan yang dari kaki satu potensio, kita hubungkan ke ground juga, kutub negatif, dan dari kutub positif baterai kita hubungkan ke kaki potensio yang ujung. Yang tengah kemana? Yang tengah nanti ke ammeter seperti itu. Dari gambar di sini yang tengah adalah ke ammeter atau ke kaki resistor. Maaf, bisa juga. Ammeternya diletakkan di sini bagaimana? Ya nggak masalah, karena ini arusnya adalah arus rangkanya adalah rangkaian seri. Jadi mau diletakkan di sini, ataupun diletakkan di sini juga nggak masalah, pasti arusnya akan sama saja seperti itu, karena arus pada rangkaian seri adalah sama di setiap titik. Baik, kita lanjutkan. Berarti kita geser dulu, maaf, supaya sesuai dengan gambar. Saya geserkan resistornya, kemudian dari sini. Nah, kenapa ini? Saya jelek sekali kalau seperti ini, terlalu dekat kayaknya tadi. Oke, kita ambil instrumen. Ingat, instrumen di bagian sini. Instrumen kita ambil tentunya karena DC, berarti ammeternya adalah ammeter DC. Seperti itu. Jangan terbalik kalau ketika kita melakukan percobaan secara offline atau secara langsung. Tapi kalau pakai simulasi nanti akan ada tanda minusnya seperti itu. Kemudian volt DC seperti itu. Oke, volt DC seperti ini. Mungkin ini diodanya saya letakkan ya, biar agak terlihat cantik ketika digambar. Oke, terus kita coba besarkan. Kenapa ini? Oke, terlebih dahulu digambar baterainya adalah 12 volt. Nanti di percobaan silahkan dibaca penuntunnya, baterainya 12 volt. Maka kita ganti terlebih dahulu baterainya 12 volt dan potensionya 10 kilo.
Baik, kita ganti terlebih dahulu potensionya 10 kilo, klik kanan, edit properties, kita ambil ini 10 kilo. Kita pastikan resistornya juga 10 dan baterainya, sumber baterainya adalah 9 volt, bisa 12 volt juga bisa, seperti itu. Kita pakai saja 9 volt misal. Baik, selanjutnya kita lakukan running sehingga kita bisa lihat berapa nilai arus yang terbaca dan nilai tegangannya ada di dioda. Running. Di sini masih 0. Maka karena arusnya kalau kita lihat karakteristiknya dia berada pada arus satuan miliampere. Jadi kita stop terlebih dahulu, kita ganti kita edit dulu propertiesnya, kita ganti satuannya jadi miliampere seperti itu. Baik, kita run, kemudian kita run. Bagaimana mengubahnya supaya arusnya 0? Caranya nanti tinggal kita bisa klik di sini. Tapi kalau di sini ini potensionya nggak bisa sampai 0%. Jadi Anda tinggal naikkan di sini. Ini sampai 0%. Kalau 0% berarti dia tentunya kalau 10 kilo, 0% dari 10 kilo ya 0, seperti 0 kilo. Kemudian nanti ketika Anda mau nambah kan bisa Anda tambah misalkan 4%, berarti 4% dari 10 kilo itu berapa ohm, berapa kilo ohm, seperti itu. Nanti ini yang Anda variasikan seperti itu dan Anda catat minimal ada 10 data. Jadi di sini nanti akan ada sampai 100%. 100%-nya tentunya di sini adalah apa? 10 kilo. Nah, seperti itu. Mengapa 10 kilo? Karena kita tadi menggunakan potensio 10 kilo. Jadi nanti silahkan dan Anda variasikan, mungkin bisa kenaikannya setiap 10%, 10%, atau 5%, 15%, atau berapapun. Yang penting Anda dapatkan minimal 10 data supaya untuk masing-masing percobaan minimal 10 data. Semakin banyak data maka pola grafik yang dibentuk nanti akan semakin bagus seperti itu. Tetap ingat catat berapa arus, berapa tegangannya. Ingat di sini nggak ada tanda minus, berarti pemasangan alat ukurnya sudah benar seperti itu. Baik, ini untuk bias maju. Jadi nanti tinggal Anda variasikan di nilai potensio ini. Bisa Anda, kalau Anda pakai klik yang di sini, maka dia akan turunnya 1%, 1%, atau naiknya 1%, 1%. Tetapi ketika Anda klik yang pas di sini, maka bisa drastis turun dan naiknya seperti itu. Saya sarankan Anda bisa menggunakannya di sini supaya nanti terjadi kenaikan yang stabil seperti itu. Kenaikan potensinya. Misalkan Anda menggunakan 5%, 5%, 5%, maka bisa setiap kenaikan 5% Anda catat berapa arus, berapa tegangannya, berapa arus yang melewatin, dan berapa tegangannya. Kemudian Anda plot menggunakan bantuan software, bisa Excel yang paling mudah seperti itu. Anda masukkan datanya ke Excel, kemudian Anda cari grafiknya seperti itu. Kemudian nanti jangan lupa data ini di screenshot dan nanti gambar grafiknya juga bisa Anda crop dan masukkan di laporannya seperti itu. Baik, kita lanjutkan, kita stop dulu. Kemudian bagaimana untuk bias baliknya? Bias baliknya sama saja, berarti rangkaiannya hanya kita pindahkan kutub diodanya, paling mudah seperti itu. Maka kita rotasi saja ini ke rotasi 180 derajat dan rangkaiannya tetap sama, tentunya seperti ini. Silahkan Anda ambil nanti data untuk I dan V nya bagaimana, seperti itu. Baik, mungkin bisa saya mulai dari, ketika saya mulai dari 0 kira-kira berapa. Tentunya ketika secara teoritik, ketika di bias balik, maka arusnya tidak akan tidak akan ada sampai batas tertentu, sehingga nanti akan ada arusnya yang terjadi arus lonjakan atau arus dadal yang ketika di percobaan itu nanti akan menjadi ketika kita menggunakan komponen yang benar-benar dioda pas percobaan atau praktikum langsung, maka ketika kita paksakan terus dengan arus balik, maka nanti dapat menyebabkan
terjadinya kebocoran atau diodanya rusak seperti itu. Jadi kalau untuk simulasi silahkan nanti Anda lihat apakah ada arusnya atau tidak, Anda run saja dan Anda buat bagaimana arusnya seperti itu ya. Dan nanti silahkan Anda bandingkan hasilnya dan Anda kaji bagaimana hasilnya dengan secara teoretik. Tentunya ini kalau secara teoretik bagaimana seperti itu. Dan kalau kita menggunakan ini percobaan langsung, tentunya pasti nanti akan ada arus tapi sangat kecil sekali seperti itu. Arus itu dihasilkan dari mana? Tidak lain adalah dari minoritas seperti itu, pembawa minoritas dari awal bahan semikonduktornya. Dalam hal ini semikonduktor P dan semikonduktor N. Nah, seperti itu. Ini untuk bias baliknya atau sering disebut dengan reverse bias seperti itu. Silahkan Anda ubah-ubah minimal 10 data untuk sampai mendapatkan 10 data. Untuk kenaikannya silahkan Anda buat sendiri seperti itu. Tentunya kenaikannya yang konstan harapannya supaya datanya nanti bagus. Misalkan 5, setiap kenaikan 5 10 10 10 atau 8 8 8 seperti itu dan sebagainya. Yang jelas semakin banyak data yang Anda peroleh dari percobaan ini, nanti Anda plot ke suatu grafik, maka grafiknya akan semakin bagus seperti itu. Mungkin ini dahulu terkait dengan percobaan karakteristik dioda. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.